terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung dalam acara kita pada pagi hari ini. Eh, Mohon kesediaan bagi Bapak Ibu mungkin untuk dapat mengisi link presensi sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke dalam penyampaian materi dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, pada hari ini kita akan membahas terkait insentif perpajakan ya, Mbak Lesti. Nah, di mana insentif perpajakan ini ada tiga, sebagaimana yang telah tertuang dalam PMK 10, 12, dan 13. Nah, pada sesi pertama untuk penyampaian materi PMK 10 dan PMK 13 akan disampaikan oleh Mbak Lesti. Kepada Mbak Lesti, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Mahendra atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu wajib pajak. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Zoom pada pagi hari ini ya. Izin menyampaikan terkait insentif PPh pasal 21, yaitu yang diatur di PMK 10 tahun 2025. Sebenarnya PMK ini udah lama sih ya, terbitnya sekitar awal Februari 2025. Akan tetapi kita baru sempat untuk mensosialisasikan pada pagi hari ini. Kan tapi tidak ada salahnya ya, meskipun terlambat, tapi wajib pajak masih bisa memanfaatkan insentif ini di tahun 2025 seperti itu. Nah, di sini latar belakangnya diterbitkan PMK 10 tahun 2025 ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian merupakan paket kebijakan dari pemerintah di tahun 2025. Next. Ya, next, Mas Dian. Ya. Kemudian yang di sini yang pokok-pokok kebijakannya yaitu terutama untuk terkait subjek pajak penerimanya ya Bapak Ibu. Jadi di sini subjek pajaknya itu merupakan pegawai tertentu ya, yaitu meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, di sini pegawai tersebut harus bekerja pada pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu ini yaitu berdasarkan dengan klasifikasi lapangan usaha dari pemberi kerja tersebut, di mana klasifikasinya tersebut ada di lampiran PMK 10. Kemudian bentuk insentifnya itu seperti apa? Jadi PPh pasal 21-nya tersebut tidak di, apa ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak dibebankan kepada karyawan tersebut ataupun tidak ditanggung oleh perusahaan, akan tetapi ditanggung oleh pemerintah. Nah, jangka waktunya kapan? Jangka waktunya itu 1 tahun, yaitu untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Kemudian terkait mekanismenya, yaitu mekanismenya ini, insentifnya ini tuh harus dibayarkan secara tunai ya Bapak Ibu ya, oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan. Seperti itu, kepada pegawai tertentu termasuk dalam hal pemberi kerja tersebut memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21 kepada pegawai. Jadi dalam bentuk diberikan secara langsung atas PPN DTP tersebut ke karyawan tersebut ya. Kemudian dari sini syaratnya itu juga harus wajib pajak pemberi kerjanya itu harus menyampaikan laporan realisasi. Nah, laporan realisasinya ini disampaikan melalui pelaporan SPT masa PPh pasal 21 untuk periode Januari sampai Desember 2025. Nah, di sini yang mungkin pemberi kerja ini tidak melakukan penyampaian PPh pasal 21 masa Januari sampai Desember 2025 dalam jangka waktu maksimal 31 Desember, maka tidak diberikan insentif. Jadi misalnya dari Januari sampai Desember 2025 ada 1 bulan yang pemberi kerja tersebut, misalnya Februari 2025, belum dilaporkan sampai dengan maksimal 31 Januari 2026, maka gugur semua insentif tersebut. Seperti itu. Next.
Nah, di sini kriteria dari penerima insentifnya yaitu sama, hampir sama ya antara pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap. Yaitu semuanya itu pegawai tersebut harus memiliki NPWP atau NIK yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Jadi harus sudah ini ya masuk ke akunnya Kortek ya untuk saat ini ya karena memang pelaporan PPh pasal 21-nya udah menggunakan Kortek seperti itu. Kemudian nah ini untuk penghasilan brutonya ini untuk yang pegawai tetap itu tidak lebih dari 10 juta selama sebulan. Kalau untuk yang pegawai tidak tetap jika dibayarkan harian atau mingguan atau satuan maka untuk gajinya itu seharinya tidak boleh lebih dari 500.000. Akan tetapi jika dibayarkannya selama sebulan, maka sama dengan pegawai tetap tidak boleh melebihi nilai 10 juta gajinya itu ya. Kemudian apa di sini penerima penghasilannya itu yaitu karyawan itu tidak memperoleh fasilitas insentif yang lainnya. Contohnya PPh 21 DTP IKN. Jadi kalau misalnya sudah memanfaatkan insentif yang lain, maka tidak bisa memanfaatkan insentif sesuai dengan PMK 10 tahun 2025 ini. Kemudian terkait pemberi kerja, nah ini memang tidak semua pemberi kerja ya Bapak Ibu mendapatkan fasilitas ini, jadi hanya dibatasi dengan 56 KLU, di mana bergerak di bidang industri alas kaki, kemudian di bidang tekstil dan pakaian jadi, kemudian furniture dan kulit serta barang dari kulit. Jadi memang agak terbatas ya ruang lingkupnya ya. Nah, kemudian sama ya udah ya. Tadi udah disampaikan bahwa menyampaikan laporan realisasi melalui penyampaian SPT PPh pasal 21 seperti itu. Next. Mekanisme pemberiannya seperti apa? Mekanisme pemberiannya itu PPh pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai tertentu yang ya, ya sudah disampaikan ya, memiliki NIK atau NPWP, kemudian penghasilannya kurang dari sama dengan 10 juta untuk pegawai tetap. Kemudian kalau untuk yang pegawai tidak tetap, jika dibayarkan harian tidak boleh lebih dari 500.000 per harinya, atau jika dibayarkan tiap bulan maka tidak lebih dari 10 juta seperti itu. PPh 21 DTP diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima di tahun 2025. Kemudian yang ketiga, insentif harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai yang berhak memperoleh insentif. Kemudian yang keempat, dalam hal PPh 21 menyebabkan lebih bayar, maka atas lebih bayar tidak dapat dikembalikan kepada pegawai dan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemberi kerja. Jadi ini case-nya itu untuk yang tidak dapat diberikan kepada pegawai itu contohnya misalnya pegawai tersebut bekerjanya itu di tengah tahun ya. Jadi misalnya dia bekerjanya di bulan Maret baru dilakukan pemotongan otomatis nanti ketika di Desember SPT-nya itu kan pasti ada kelebihan potong ya di masa Desembernya itu. Nah, atas kelebihan potongnya itu tidak bisa dikembalikan ke karyawan tersebut seperti itu. Untuk yang case yang kedua, bagi sisi pemberi kerja, misalnya SPT-nya lebih bayar, jadi kemungkinan banyak tuh pegawai yang memang dia tengah tahun baru bergabung di perusahaan tersebut, akhirnya secara global SPT wajib pajak, SPT pemberi kerjanya tersebut statusnya lebih bayar. Nah, itu tidak bisa dikompensasi ya, karena memang sudah memanfaatkan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, ini jangka waktunya yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk periode Januari sampai Desember 2025. Jadi misalnya nih wajib pajak baru mengetahui insentif ini di bulan Mei ya, maka masih bisa memanfaatkan ya Bapak Ibu ya, yang Januari kemarin silakan dibuat pembetulan bukti potong, kemudian melaporkan SPT pembetulan pasal 21-nya seperti itu. Yang penting jangan sampai melewati 31 Januari 2026.
Nah, di sini kewajiban bagi pemberi kerja yaitu membayarkan secara tunai insentif PPh satu kepada pegawai yang berhak. Jadi sekaligus membayar untuk yang gaji bulanannya itu ya, maka PPh 21 DTP-nya itu include dibayarkan pada saat pembayaran gajinya tersebut. Kemudian membuat bukti potong dan menyampaikan kepada pegawai yang berhak, kemudian melakukan pelaporan pemanfaatan insentif ya. Nah, di sini terkait pelaporannya, pemberi kerja wajib melaporkan insentif melalui penyampaian PPh pasal 21 masa Januari sampai Desember. Nama pegawai tersebut harus tercantum dalam SPT PPh 21 ya. Jadi dari sini berarti nama-nama pegawai tersebut harus didaftarkan akun Korteknya ya Bapak Ibu ya, NIK-nya itu. Nah, sekarang kan kadang wajib pajak masih ada yang belum terdaftar akunnya sehingga ketika membuat bukti potong akan muncul NIK yang 99 sekian-sekian gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini harus namanya muncul sehingga secara tidak langsung para pegawai tersebut harus login ke akun Cortex seperti itu. Kemudian penyampaian dilakukan maksimal 31 Januari ya untuk pelaporan SPT-nya itu ya maupun pembetulannya. Kemudian dalam hal pemberi kerja tidak menyampaikan laporan insentif, maka insentif Januari sampai Desember tidak diberikan. Dan pemberi kerja wajib melakukan penyetoran kembali ya untuk PP 21-nya tersebut ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu ya. Dalam hal terdapat satu aja masa pajak atau lebih di mana pemberi kerja tidak menyampaikan laporan, maka seluruh insentifnya itu gugur seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai ada satu masa di tahun 2025 tersebut yang belum dilaporkan. Nah, DJP berhak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, atau pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini. Jadi nanti misalnya nggak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, misalnya ternyata pegawainya tersebut menerima penghasilan di lebih dari 10 juta, tetap dibuat PPh pasal 21 yang bukti potongnya ditanggung pemerintah, nanti bisa kita suratin kemudian dihimbau supaya membetulkan menjadi tidak ditanggung pemerintah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini cara membuat bukti potongnya. Oke. Berarti sama seperti bukti potong pada umumnya ya. Bapak Ibu silakan login Cortex. Next. Kemudian nah, di sini sama ya, untuk pegawai tetap berarti Bapak Ibu tinggal memilih untuk yang bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Kemudian next. Kemudian silakan create bukti potong. Next. Nah, di sini fasilitas yang dimiliki oleh penyetop, silakan pilih yang PPh ditanggung pemerintah. Nah, nanti otomatis kalau sudah memilih fasilitas ini, maka pemberi kerja tidak perlu menyetor, gitu ya. Tidak ada PPh yang terutang seperti itu, otomatis ditanggung pemerintah. Udah, next. Nah, kalau Bapak Ibu pengen pakai mekanisme impor, bisa dilakukan download formatnya di pajak.go.id ya Bapak Ibu ya. Menunya di download di situ, kemudian udah diisi. Nah, pada pengisiannya itu di bagian kolom I silakan dipilih jenis fasilitasnya DTP. Next. Oke, silakan diimport. Kemudian next. Nah, kemudian muncul daftar bukti potongnya, lalu silakan klik terbitkan seperti itu. Next. Ini sama untuk yang pegawai selain tetap berarti bisa di menu yang BP 21 ya, kemudian buat bukti potong, lalu pilih fasilitasnya PPh yang ditanggung pemerintah. Kemudian, nah ini dokumennya itu Bapak Ibu isi dengan jenis apa nama peraturannya ya, PMK-nya ya. Jadi ada PMK 10 tahun 2025. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengen melakukan dengan mekanisme impor, bisa juga melakukan pendownloadan di pajak.go.id terkait bukti potong yang BP 21.
Kemudian kalau berhasil terdownload nanti tinggal mengisi jenis fasilitasnya DTP. Kemudian silakan melakukan mekanisme impor. Setelah itu baru dicentang lalu terbitkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana tampilan di SPT-nya? Tinggal Bapak Ibu ketika mau melaporkan pilih surat pemberitahuan atau SPT, kemudian buat konsep SPT, lalu pilih PPh pasal 21, kemudian lanjut, nanti periodenya silakan Bapak Ibu pilih, kemudian klik buat konsep SPT. Nah, kemudian kalau sudah ada muncul tanda pensilnya itu ya diklik. Nah, di sini nanti untuk pegawai tidak tetap akan muncul di L3 ya Bapak Ibu ya, lampiran L3. Pastikan pegawainya itu muncul ya namanya di situ ya, yang mendapatkan insentif. Nah, kemudian fasilitasnya juga dipastikan semuanya fasilitasnya terkait yang DTP seperti itu. Lalu kalau untuk jumlah insentifnya ini akan masuk otomatis muncul di bagian bawah di Romawi 2 ya. Pajak penghasilan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi enggak di Romawi 1 tapi otomatis muncul di Romawi 2. Nah, di situ otomatis nanti Bapak Ibu SPT-nya tidak akan kurang bayar terkait yang pembuatan bukti potong yang DTP seperti itu. Udah tinggal klik bayar dan lapor. Oke. Ini contoh perhitungan, contoh case-nya ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama yaitu Tuan A bekerja sebagai pegawai tetap di PT Z. Nah, ini kebetulan industrinya itu KLU-nya 1311 yaitu industri persiapan serat tekstil sejak tahun 2023. Lalu Tuan A berstatus TK0 sepanjang tahun 2025. Tuan A menerima atau memperoleh gaji sebesar 8 juta. Nah, di sini karena Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta pada bulan Januari dan PT Z ini memiliki klasifikasi yang mendapatkan fasilitas DTP, maka Tuan A ini berhak untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP atas keseluruhan penghasilan baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur selama tahun 2025. Nah, jadi perhitungannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gaji dari bulan Januari sampai Desember dihitung, kemudian ada tarif-tarifnya per bulannya misalnya 8 juta nih bulan Januari, penghasilan brutonya 8 juta, kemudian TER-nya 1,5%, maka PPh pasal 21-nya dihitung 120.000 sehingga penghasilan setelah pajaknya itu 7.880.000, maka PPh 21 yang ditanggung pemerintah itu sebesar 120.000 seperti itu. Nah, penghasilan setelah DTP karena kan ditanggung jadi balik normal ya 8 juta seperti itu. Jadi 8 juta ini diberikan ke karyawannya seperti itu. Jadi Itu emang nunggu menerima. pol itu kan cilik warga itu. Iya. Kemudian, nah di sini untuk mungkin Bapak Ibu untuk yang Januari sampai November kan sama nih. Misalnya ini kondisinya apa 8 juta tiap bulannya sama ya 8 juta. Nah, untuk yang masa pajak Desember berarti kan ngitungnya tidak menggunakan TER ya Bapak Ibu ya, tapi menggunakan tarif pasal 17. Jadi dihitung terlebih dahulu penghasilan selama setahun yaitu 8 juta kalikan 12 bulan ketemu 96 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan selama setahun yaitu 5% dari 96 juta ketemu 4.800.000 sehingga penghasilan itu setahunnya itu 91.200.000 seperti itu. Nah, untuk PTKP-nya ada 54 juta sehingga penghasilan kena pajaknya 37.200.000. Nah, dari situ dihitung PPh setahunnya harusnya 1.860.000. Kemudian yang telah dipotong selama Januari sampai November itu 120.000
kalikan 11 bulan. Ketemunya 1.320.000, sehingga PPh yang harus dipotong di masa Desember 540.000 seperti itu. Nah, pada PPh yang ditanggung dari Januari sampai November 120.000, sedangkan yang di masa Desember sebesar 540.000 merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan. Jadi ibaratnya dari sini karyawan tersebut mendapatkan gajinya utuh gitu ya. Pemotongan PPh 21-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi penghasilan brutonya 96 juta, mendapatkan penghasilannya pun juga 96 juta tanpa pemotongan karena PPh-nya ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Next. Kemudian yang kedua ini Tuan B bekerja sebagai pegawai tetap di PT Y. Dia di PT Y ya, industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil sejak tahun 2020. Tuan B berstatus K1. Setiap bulan Tuan B menerima gaji dan tunjangan yang bersifat tetap 10 juta. Pada bulan Januari dan Maret, Tuan B menerima bonus yang bersifat tidak tetap sebesar 5 juta. Selanjutnya pada awal bulan Oktober, Tuan B memperoleh promosi sehingga gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur yang diterima atau diperolehnya menjadi 12 juta. Nah, ini dapat insentif apa tidak nih? Jadi gini, karena Tuan B menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat teraturnya itu 10 juta, dengan klasifikasi PTY-nya ini merupakan apa? Merupakan klasifikasi usaha yang mendapatkan insentif, maka Tuan B berhak untuk memanfaatkan insentif ya. Meskipun di tengah jalan itu karyawan tersebut promosi dan gajinya lebih dari 10 juta gitu ya. Akan tetapi yang teraturnya itu kan dia hanya mendapat. Nah, untuk perhitungannya sama dengan case yang sebelumnya ya. Akan tetapi untuk coba diperhatikan di bulan Januari dan Maret kan karena mendapatkan insentif sehingga mendapatkan insentif sebesar 5 juta sehingga brutonya itu 15 juta. 10 juta sama insentifnya 5 juta, berarti total brutonya 15 juta. Kemudian hitung tarif ternya kena yang 6%, sehingga PPh pasal 21-nya berutang 900.000, kemudian penghasilan setelah pajak 15 juta kurangi 900.000 jadinya 14 juta 100, sehingga PPh 21 yang ditanggung pemerintah itu sebesar 900.000. Nah, penghasilan setelah DTP itu 15 juta. Seperti itu. Jadi intinya kembali ya, full dapatnya ya. Itu untuk yang Januari sampai dan Maret. Untuk yang Februari, kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September yang mendapatkan 10 juta karena belum promosi, maka tarif ternya itu kenanya 1,5%, PPh terutangnya 150.000, kemudian sehingga yang ditanggung pemerintah sebesar 150.000 dan yang diberikan ke karyawan tetap 10 juta seperti itu. Kalau untuk yang November, Oktober sama November karena sudah promosi 12 juta ya. Tetap dia mendapatkan juga PPN DTP. Jadi intinya itu pedomannya itu bahwa dia yang mendapatkan teraturnya itu masih 10 juta, masih di bawah 10 juta, maka tetap mendapatkan insentif seperti itu ya. Jadi di sini untuk yang masa Januari dan Maret mendapat PPh 21 DTP-nya 900.000, kemudian PPh dan April sampai dengan September sebesar 150.000, dan untuk yang masa Oktober dan November itu 360.000. Untuk yang Desember tadi perhitungannya seperti yang sebelumnya, jadi penghasilan selama setahun, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan PTKP, dan dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17, ketemu angkanya
4.050.000. Nah, dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipotong dari Januari sampai November berapa, sehingga sisanya masa Desember itu terutangnya 480.000 dan ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu ya. Next. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, Tuan C baru mulai bekerja sebagai pegawai tetap di PT X pada bulan Maret. Kemudian Tuan C ini berstatus TK0. Tuan C menerima penghasilan gaji dan tunjangan yang bersifat teratur sebesar 9 juta. Pada bulan Oktober, Tuan C menerima bonus yang bersifat tidak tetap sebesar 5 juta. Nah, dari sini juga tetap mendapatkan insentif ya, meskipun dia baru mendapatkannya di tengah tahun seperti itu ya. Untuk perhitungannya sama seperti yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai November itu dia mendapatkan penghasilan berapa, kemudian tarif-tarifnya disesuaikan sehingga nanti PPh 21 yang ditanggung pemerintah ya sebesar perhitungan PPh 21 tersebut sesuai TER. Sedangkan untuk yang masa pajak Desember, PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah sebesar perhitungan tarif pasal 17. Nah, di sini kelihatan karena dia kan masuknya di tengah tahun yaitu di bulan Maret, ketika perhitungan PPh 21 di masa pajak Desember ini akan lebih bayar nih Bapak Ibu nih ya. PPh yang terutang kan seharusnya 1.822.500 nih untuk yang selama setahun Maret sampai Desember. Akan tetapi yang telah dipotong di masa Maret sampai November 2025 sudah melebihi 1.800.000 yaitu sebesar 2.100.000 sehingga terdapat lebih bayar, lebih potong 277.500. Nah, dari sini 277.500-nya itu tidak bisa ya dikembalikan ke Tuan C ya. Karena memang yang 1.800.000 yang 2.100.000 itu kan sudah mendapatkan fasilitas. Jadi atas kelebihan potongan tersebut tidak bisa dikembalikan ke Tuan C seperti itu. Jadi PTX membuat bukti potong PPh 21-nya tersebut dengan mencantumkan insentif PPh 21 yang DTP seperti itu. Oke, next. Contoh yang keempat, perhitungan PPh 21, yaitu Tuan D bekerja sebagai pegawai tetap di PTW, Industri Barang Tekstil untuk keperluan rumah tangga sejak tahun 2021. Lalu Tuan T berstatus TK0. Berdasarkan dokumen atau kontrak perjanjian kerja dengan PTW, Tuan T menerima gaji dan tunjangan yang bersifat teratur sebesar 11 juta. Namun karena Tuan D melakukan tindakan indisipliner, PTW memberikan sanksi penurunan gaji selama 3 bulan sebesar 1.500.000 sehingga gaji dan tunjangan yang bersifat teratur yang diterima oleh Tuan D selama Januari, Februari, dan Maret itu sebesar 9.500.000. Nah, apakah ini mendapatkan insentif atau tidak? Nah, di sini karena berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja dengan pemberi kerjanya tersebut seharusnya memperoleh penghasilan tetapnya dan teraturnya sebesar 11 juta ya, di mana itu nilainya melebihi 10 juta maka tidak berhak mendapatkan insentif. Jadi kita tidak perlu melihat hukuman tadi ya sanksi penurunan gaji ya karena itu kan sifatnya tidak teratur ya. Yang teratur kan yang sesuai dengan kontrak atau perjanjian yaitu sebesar 11 juta. Jadi karena lebih dari 10 juta maka tidak mendapatkan insentif seperti itu. Itu jenis ini ya terakhir ya. Yang terakhir ini contoh 5. Tuan E bekerja sebagai pegawai tidak tetap di PTV Industri Furniture dari Kayu. Pada bulan Juni 2025, Tuan E melakukan pekerjaan perakitan lemari selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut,
Tuan E menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 5 juta. Rata-rata penghasilannya kan kalau 5 juta bagi 10 hari kerja berarti dapatnya 500.000. Nah, karena 500.000 ini masih memenuhi ini ya, nominal untuk yang pegawai tidak tetap, maka mendapatkan insentif seperti itu. Karena Tuan E menerima jumlah rata-rata tidak lebih dari 500.000 dan PTV-nya memiliki klasifikasi usaha yang sesuai, maka berhak mendapatkan insentif. Nah, insentifnya dihitung per hari, seperti itu ya. Hariannya 500.000, maka tarif ternya yang sesuai adalah 0,5%, sehingga PPh 21 DTP-nya sebesar 2.500. PPh 21-nya tersebut merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan E dan membuat bukti potong harian gitu ya. Jadi tiap memberikan gajinya tersebut dan insentifnya selalu dibuatkan bukti potong. Seperti itu. Nah, sudah, next. Nah, ini hanya apa untuk daftar KL-nya ya yang mendapatkan fasilitas tersebut, Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Oke, oke, sudah. Mungkin untuk materi terkait insentif PPh 21 sudah selesai. Kita lanjut ke insentif terkait PPN DTP rumah tapak. Ini untuk apa ya? Perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, developer. Properti depotnya. Iya. Iya sama Bapak Ibu, ini lanjut ke PMK 13 dulu ya, 13 2025. Nanti yang PMK 12-nya disampaikan oleh Pak Mahendra terkait insentif kendaraan. Ini untuk PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung oleh pemerintah. Ini sama juga sih Bapak Ibu, ini sudah launchingnya sebenarnya udah di awal Februari, cuman kita baru sempat menyampaikan di pertengahan Mei ini. Nah, ini sama untuk intinya untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi untuk menstimulasi daya beli masyarakat dalam pembelian rumah. Karena dengan adanya pembebasan PPN-nya saat membeli rumah akhirnya akan meningkatkan daya beli dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu agar pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia ini tetap terjaga ya. Next. Ini sebelum apa sebenarnya hampir sama dengan fasilitas-fasilitas PPN DTP yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini PPN DTP ini diperuntukkan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi syarat termasuk rumah toko dan ruang rumah kantor sebagai tempat hunian. Kemudian nah, syaratnya itu apa? Yaitu ketika rumah tapak tersebut atau rumah susun tersebut diserahkan pada saat ditandatanganinya akte jual beli yang dibuat oleh PPAT atau PPJB lunas di hadapan notaris, serta dilakukan BAST yaitu penyerahan hak yang secara nyata ya, dibuktikan dengan berita acara serah terima tersebut, di mana tanggal BAST-nya itu harus tertanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Sehingga PPN ini terutang untuk masa Januari sampai dengan Desember 2025. Dan ada syaratnya ya Bapak Ibu ya, di mana BAST tersebut wajib didaftarkan di Sikumbang paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya BAST-nya tertanggal 1 Januari 2025, maka akhir bulan berikutnya yaitu akhir Februari harus sudah terdaftar di Sikumbang. Kemudian PPN terutangnya mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Next. Nah, di sini kriteria objek pajaknya, kriteria rumahnya itu seperti apa yang bisa mendapatkan insentif, yaitu yang pertama harus memiliki kode identitas rumah. Nah, ini
developer ini yang mendaftarkan ya, mendaftarkan kode identitas rumahnya ini ke PUPR ya. Kemudian yang kedua memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Maksimal 5 miliar harga jualnya, tapi yang mendapatkan fasilitas nanti sampai dengan 2 miliar gitu ya. Kemudian yang ketiga diserahkan secara fisik maksimal 31 Desember 2025. Nah, di sini kondisi rumahnya merupakan rumah baru dalam kondisi siap huni yang pertama kali diserahkan oleh PKP penjual yang membangun. Jadi bukan serah terima yang kedua ya. Misalnya pihak developer ini menjual ke pembeli pertama, kemudian pembeli pertama menjual lagi ke pembeli kedua. Nah, itu nggak bisa ya mendapatkan fasilitas ini ya Bapak Ibu ya. Harus langsung diserahkan oleh PKP penjual yang membangun. Kemudian diberikan maksimal 1 unit rumah atau 1 rusun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahannya seperti itu. Next. Nah, di sini kriterianya bisa WNI sama WNA ya. Yang penting memiliki NPWP. Untuk WNI bisa NPWP atau NIK. Kalau WNA-nya harus yang memiliki NPWP seperti itu. Kemudian untuk batasannya ini. Jadi misalnya untuk PPN DTP yang sebelum tahun 2025 ini wajib pajak orang pribadi itu sudah memanfaatkannya, maka apakah bisa mendapatkan PPN DTP tahun 2025 masih bisa, asal atas unit yang berbeda seperti itu ya. Kemudian PPN tetap dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi atas unit yang sama tidak bisa, akan tetapi jika orang pribadi tersebut membeli unit yang berbeda masih bisa seperti itu. Kemudian kebijakannya ini ada dibagi menjadi 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang BAST-nya itu dilakukan di 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 maka mendapatkan PPN-nya full. PPN DTP-nya full 100%. Akan tetapi jika baru diserahkan di periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 maka fasilitas tersebut hanya dibersihkan sebesar 50%-nya saja seperti itu. Nah, pembayaran uang muka atau cicilannya ini paling cepat 1 Januari 2025. Jadi kalau Bapak Ibu uang mukanya itu dilakukan di 31 Desember 2024 atau sebelumnya maka tidak mendapatkan PPN tersebut ya, PPN DTP ya. PPN DTP yang 2025 maksudnya seperti itu. Tapi masih bisa pakai PPN DTP yang tahun sebelumnya masih bisa. Kemudian dalam hal orang pribadi telah melakukan transaksi pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun sebelum 1 Januari namun dibatalkan, tidak dapat memanfaatkan insentif ini ya untuk rumah tapak atau rumah susun yang sama. Jadi intinya kita ke objeknya ya. Kalau memang atas rumah yang sama, maka tidak bisa memanfaatkan insentif di 2025 apabila sudah memperoleh insentif di 2024 seperti itu. Next. Nah, di sini kewajiban dari pihak penjual yaitu membuat faktur pajak. Nah, membuat faktur pajaknya ini dibagi, tadi kan ada untuk yang BAST 1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025. Itu yang pertama jika harga jualnya sampai dengan 2 miliar, maka tetap membuat 2 faktur ya Bapak Ibu ya, meskipun kodenya sama dan nilai DPP-nya masing-masing perhitungannya itu 50% dari harga jual. Jadi tetap membuatnya 070 sebanyak 2. Hal ini untuk mengantisipasi mungkin meleset gitu ya Bapak Ibu ya. Khawatirnya meleset nggak jadi BAST 30 Juni, mungkin meleset menjadi awal Juli, sehingga nanti faktur pajak yang ke 070 ini bisa diganti menjadi 040 seperti itu. Jadi tetap mendapatkan insentif tapi hanya 50%. Jadi tujuan dari membuat 2 faktur dengan kode 070 dan DPP
masing-masing 50% itu seperti itu untuk mengantisipasi jika gagal BAST di periode pertama akan tetapi mundur menjadi BAST ke periode yang kedua seperti itu. Kemudian untuk harga jual yang lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar maka membuat fakturnya 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, 2 faktur dengan kode 070 merupakan bagian yang mendapatkan insentif yaitu sampai dengan 2 miliar. Jadi misalnya Bapak Ibu ada transaksi 3 miliar, berarti yang 2 miliarnya itu Bapak Ibu bikin 2 faktur masing-masing 070 dan DPP-nya 1 miliar 1 miliar gitu ya. Kemudian faktur pajak yang ketiga Bapak Ibu bikin yang tidak ditanggung pemerintah yaitu kodenya 040. Kemudian dari bagian harga jual yang sisanya yang lebih dari 2 miliar. Nah kebetulan tadi contohnya kan misalnya 2,5 miliar ya biar gampang ya. Berarti yang 2 miliarnya nanti bikin 2 faktur masing-masing 070, kemudian DPP-nya masing-masing 1 miliar, 1 miliar. Lalu untuk faktur pajak yang ketiga yaitu kodenya 040 dengan DPP-nya 500 juta seperti itu. Next. Nah, kemudian kalau ini untuk faktur pajak di mana BAST-nya itu periode yang kedua yaitu 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Yang pertama, jika harga jualnya itu sampai dengan 2 miliar, maka membuat faktur pajak sebanyak 2, di mana karena yang mendapatkan fasilitas hanya 50%-nya, maka 50% dari DPP-nya tersebut sebesar menggunakan faktur 070 ditanggung pemerintah, sedangkan yang 50% sisanya itu karena tidak ditanggung oleh pemerintah maka menggunakan faktur 040 seperti itu ya. Kemudian kalau harga jualnya lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar maka bikin fakturnya 3 yaitu yang pertama untuk faktur pajak atas pembayaran yang harga jualnya sampai dengan 2 miliar dibikinkan 2 faktur yaitu masing-masing kode 070 dan satunya lagi 040. Nah, masing-masing itu DPP-nya adalah 50% dari harga jual yang mendapatkan fasilitas seperti itu. Jadi masing-masing 1 miliar membuat faktur 070 dengan DPP 1 miliar, kemudian 040 dengan DPP 1 miliar, contohnya seperti itu ya. Kemudian faktur yang ketiga membuat faktur pajak kode 040 yang nggak ditanggung oleh pemerintah, yaitu atas sisa lebih dari 2 miliarnya itu ya. Contohnya tadi misalnya transaksinya itu harga jualnya 2,5 miliar, maka faktur yang ketiga itu membuat faktur 040 atas DPP sebesar 500 juta. Seperti itu. Next. Nah, di sini terkait kelengkapan faktur pajaknya, jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mencantumkan NPWP atau NK pembeli, kemudian mencantumkan kode identitas rumahnya ya pada kolom jenis keterangan barangnya, kemudian jangan lupa juga mencantumkan capnya ya. Capnya ini di PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK 13 tahun 2025. Nah, ini sudah ada di Cortex ini sudah update ya, nanti jangan lupa terkait capnya tersebut. Nah, kemudian membuat laporan realisasi PPN DTP yaitu dengan cara melaporkan faktur tersebut di dalam SPT PPN-nya. Nah, pelaporan SPT normal maupun pembetulannya ini maksimal 31 Januari 2026. Jadi Bapak Ibu misalnya Januari masih ada kesempatan ya untuk membuat pembetulan faktur pajaknya tersebut untuk dari 040 menjadi 070 kemudian disampaikan di segera tapi maksimal jangan sampai melebihi 31 Januari 2026. Yes. Nah, yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP itu jika apa? Jika yang pertama otomatis
tidak memenuhi objek pajaknya ya, yang tadi disyaratkan yaitu yang bukan merupakan rumah tapak atau bukan rumah susun. Kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebelum 1 Januari 2025 dan rumahnya itu sebelum 1 Januari 2025 atau setelah 31 Desember 2025. Kemudian yang keempat, rumah itu dipindahkan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau Ibu habis beli, pembelinya dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun ini tidak mendapatkan fasilitas. Kemudian yang kelima yaitu tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Ya, contohnya tadi tidak mencantumkan NPWP pembeli, kemudian tidak mencantumkan kode capnya, itu tidak mencantumkan KIR, itu juga berarti tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Kemudian tidak melaporkan laporan realisasi melalui pelaporan faktur pajak dalam SPT PPN. Kemudian tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya saat BAST diterbitkan. Nah, maka kalau tidak memenuhi ini, tidak mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah, di sini untuk BAST yang periode yang pertama yaitu 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Ini pembayarannya sebelum 1 Januari 2025 sampai dengan maaf dari 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 maka mendapatkan PPN DTP sebesar 100% ya. Next. Kalau yang ini untuk periode yang jadi ini skemanya kalau untuk yang BAST-nya 1 Juli 2025 sampai 31 Desember 2025 tetap ya untuk yang periode Januari sampai Julinya juga tetap dapat 50%. Bukan berarti yang Januari sampai Juli itu 100%, kemudian Juli sampai Desember 50%, bukan. Jadi intinya pedomannya itu BAST-nya tanggal berapa. Kalau periodenya 1 Juli sampai 31 Desember, maka full dari Januari sampai Julinya juga tetap dapat yang 50% gitu ya. Yes. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, Ibu Nindya melakukan pembelian rumah tapak dengan kode identitas rumah sekian seharga 2 miliar. Pembayaran dilakukan melalui metode cash bertahap sebanyak 4 kali, masing-masing 500 juta yang dibayarkan per PTX pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Penandatanganan akte jual beli dan serah terima yang dibuktikan dengan BAST-nya itu bulan Mei. BAST diupload aplikasi Sikumbang pada 5 Juni, berarti udah sesuai ya. Jadi BAST-nya 5 Mei, berarti kan ikut periode yang pertama nih Bapak Ibu. Periode yang pertama berarti dapat DTP yang 100%. Nah, BAST-nya juga sudah diupload di Sikumbang tanggal 5 Juni, yaitu tidak melebihi dari 30 Juni, berarti udah oke ya, dapat ya. Nah, dari sini perhitungannya seperti apa? Membuat dua faktur pajak, karena ini kan transaksinya masih 2 miliar ya, di bawah ya sampai dengan 2 miliar, maka bikin fakturnya dua faktur, yaitu dengan kode 070 dua-duanya, karena dia masih masuk dalam periode yang pertama. Fakturnya masing-masing 070 dengan DPP-nya, karena sekarang kan DPP-nya menggunakan nilai lain, sehingga 11 per 12 kali 50% dari 500 juta. Seperti itu. Sebesar itu untuk yang bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret, April masing-masing, karena pembayarannya masing-masing 500 juta, maka 50% dari 500 juta. Senilai 229.166 sekian, kemudian PPN-nya tarifnya 12%, sehingga PPN-nya sebesar 26.500.000 yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian jangan lupa mencantumkan kode identitas rumah dan memberikan keterangan
BPN DTK 13 tahun 2025. Seperti itu. Kemudian melaporkan dua faktur tersebut di SPT Januari, Februari, Maret, dan April. Next. Kemudian yang contoh yang kedua, Bapak Jen membeli rumah toko pada developer PT Z dengan KIR sekian seharga 1,2 miliar di bulan September dan dibayarkan secara cash bertahap 12 kali dari September 2024 sampai dengan Agustus 2025. Perjanjian pengikatan jual belinya lunas dan serah terima toko itu dilakukan pada bulan Agustus. Nah, hal ini tidak mendapatkan insentif karena apa? Karena pembayaran yang pertama itu dilakukan kurang dari sebelum tanggal 1 Januari 2025, yaitu September 2024. Maka tidak mendapatkan insentif sesuai PMK ini, seperti itu ya. Next. Nah, kemudian contoh berikutnya, Bapak Wahyudi membeli apartemen atau satuan rumah susun seharga 3 miliar dengan KIR sekian kepada developer Y secara kredit selama 10 tahun. Bapak Wahyudi membayar uang muka ke developer bulan Januari 2025 sebesar 500 juta. Nah, kemudian persetujuan dan pencairan kredit dilakukan oleh bank sebesar 2,5 miliar dan dibayarkan ke PTY sekaligus dibuatkan dokumen PPJB-nya lunas pada 1 Juni. Di bulan Februari sampai dengan bulan Juni, Bapak Wahyudi sudah mulai melakukan pembayaran cicilan. Apartemen tersebut telah dilakukan serah terima pada 15 Juni. Nah, di sini BAST-nya kuncinya BAST. BAST-nya 15 Juni, maka masuk ke periode yang pertama sehingga mendapatkan insentifnya sebesar 100% ya. Pembayaran yang pertama yaitu 500 juta, maka PKP-nya membuat dua faktur dengan masing-masing nominalnya itu DPP-nya 11/12 kalikan 50% dari 500 juta. Kemudian atas pembayaran yang sebesar 2,5 M, 2,5 M ini atas bagian pembayaran yang 1,5 M, 1,5 M hanya 500 jutanya tadi kan sudah dibayar di Januari. Kemudian kita hitung yang sisanya yang mendapatkan fasilitas kan 2M. 2M dikurangin uang mukanya tadi 500 juta, berarti kan sisa 1,5 M nih Bapak Ibu. Nah, atas yang 1,5 M-nya ini tetap dibuatkan juga dua faktur masing-masing dengan kode 070 dan DPP-nya itu 511/12 kali 50% dari yang 1,5 M-nya ya, bukan dari 2M. Karena kan ini yang 500 jutanya kan sudah dibuatkan faktur di bulan Januari. Jadi ini sisanya 1,5 M-nya. Kemudian atas bagian yang lebih dari 2 miliar, yaitu atas bagian pembayaran sebesar 1 miliarnya membuat satu faktur dengan DPP 11/12 kalikan 1 miliar. Karena total transaksinya tadi kan 3 miliar nih Bapak Ibu, yang 500 sudah dibayar di Januari, kemudian yang 1,5 M ini mendapatkan DTP sehingga sisa 1 M lagi yang tidak mendapatkan fasilitas ya. Dibuatkan faktur dengan kode 040 sebesar 11/12 kalikan 1 M yaitu sekitar 916 juta. Tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PKP dengan menerbitkan faktur 040 seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, Pak Tuan Nardi telah memanfaatkan insentif BPN DTP sebagai berikut. Yang pertama tahun 2022 berdasarkan PMK 103 atas pembelian unit apartemen di Kota Bekasi, dan tahun 2023
serta 2024 berdasarkan PMK 120 2023 dan PMK 7 tahun 2024 atas pembelian unit apartemen di Kabupaten Bandung. Bulan Maret 2025, Pak Nardi membeli rumah tapak ready stock dengan KIR sekian seharga 3 miliar dari developer PTW. Pembayaran dilakukan cash di bulan Maret. Atas pembelian rumah tapak dimaksud telah DP, rumah tersebut diserahkan 21 April. Nah, jadi meskipun sebelumnya itu sudah pernah memanfaatkan insentif di tahun 2022 maupun 2023, akan tetapi Bapak Nardi ini tetap bisa memanfaatkan insentif di 2025 karena membeli unit yang berbeda gitu ya dari yang tahun sebelumnya. Nah, di sini pembayarannya dilakukan di bulan Maret sebesar 3 miliar. Dari 3 miliar ini karena lebih dari 2 miliar maka dibuatkan 3 faktur ya. Yang pertama faktur yang atas 2 miliar yang mendapatkan PPN DTP ini dibuatkan 2 faktur masing-masing 070 karena BAST-nya itu masih periode yang pertama. Seperti itu. Kemudian yang bagian yang lebih dari 2 miliar karena nggak mendapatkan fasilitas dibuatkan 1 faktur dengan kode 040 seperti itu ya. Yang tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PKP. Kemudian atas serah terima pada bulan April PKP tidak perlu lagi membuat faktur ya karena sudah dilunasin di Maret. Karena faktur pajak yang terutang sudah dilakukan di Maret seperti itu ya. Kemudian intinya sama sebelumnya, yang penting jangan sampai lupa mencantumkan kode KIR dan melaporkan di SPT Maret. Next. Kemudian ini yang Bapak Faiz sebelumnya telah memberi rumah tapak dan memperoleh fasilitas PPN dibebaskan berdasarkan PMK 60 2023. Pada bulan Januari, Bapak Faiz memesan 1 unit rumah susun baru dengan kode KIR sekian seharga 900 juta dari developer PTB yang dibayarkan secara cicilan sebesar 100 juta per bulan dari Januari sampai September. Rumah telah diserah terimakan dan dibuktikan dengan BAST tanggal 17 September. Perjanjian PPJB-nya ini dilakukan di bulan September. Nah, dari sini berarti kita fokusnya BAST-nya ini September. Berarti masuk ke BAST-nya September ya. PPN DTP-nya 100%. Mendaftar BAST dilakukan di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya yaitu 31 Oktober. Atas pembayaran 100 juta ini PKP membuat 2 faktur dengan kode 070 dan 040. Ini sebenarnya ini ya PPN DTP-nya bukan 100 ya ini ya. 50 ya harusnya ya. Iya harusnya 50 ini ya. Kemudian bikin fakturnya sudah benar 2 masing-masing tapi 070 dan 040 ya. Karena yang ditanggung pemerintah itu kan hanya 50%-nya ya. Jadi yang pertama bikin faktur 070 dari untuk bulan Januari atas pembayaran 100 juta per bulan bikin faktur 070 dan 040 ya benar ya. Ya, masing-masing DPP-nya 50% dari 100 juta. Oke. Nanti kita akan perbaiki, Mbak Iya, Esti ya. betul. Jadi Itu mohon maaf Bapak Ibu, PPN DTP-nya 50%. nanti untuk beberapa koreksi terkait dengan pencantuman keterangan dalam slide kami akan kami perbaiki seperti Iya. itu. Ya, ini cuman ini aja sih yang PPN DTP 100% itu harusnya 50% itu aja sih Bapak Ibu. Yang lainnya udah oke kayaknya ya. Jadi tetap bikinkan 2 faktur tapi masing-masing kodenya 070 dan 040 dengan masing-masing DPP-nya. Sudah ya? Sudah. Ya sudah panjang sekali. Lanjut ke insentif berikutnya ya Mas Mahendra ya.
terkait dengan mobil listrik. Iya, Baik, terima kasih Mbak Lesti. iya. Baik, Bapak Ibu, mohon kesabarannya karena masih ada satu PMK lagi atau satu insentif lagi terkait dengan PPNDTP mobil listrik. Nah, ini kebetulan cukup singkat karena hanya ada 10 slide, jadi mohon kesabarannya. Tetap semangat untuk mengikuti penyampaian materi dari kami dan sekaligus mengingatkan bagi Bapak Ibu yang melakukan presensi, mohon kesediaan untuk dapat mengisi presensi melalui link atau tautan yang telah kami sampaikan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dibahas PMK 10 terkait dengan insentif DTP PPh pasal 21, PMK 13 terkait dengan rumah tapak, dan ini adalah PMK terakhir yaitu PMK 12 terkait dengan KBLBB, yaitu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi ini sama seperti tahun sebelumnya, jadi sudah ada insentif serupa terkait dengan penyerahan kendaraan bermotor, tapi tenaganya berasal dari listrik. Nah, ini ada seperti yang sudah tertayang dalam tampilan Bapak Ibu, bahwa sebetulnya insentif terkait dengan mobil listrik ini sudah pernah diberikan dari tahun 2021, dan ini diperbaharui lagi di tahun 2025, seperti yang tertampil dalam sisi sebelah kanan warna kuning itu adalah PPNDTP sesuai PMK 12 tahun 2025. Di PPNDTP ini kurang lebih adalah memudahkan atau sangat meringankan wajib pajak yang ingin membeli kendaraan listrik. Karena seperti kita ketahui bahwa kendaraan listrik ini termasuk barang mewah, sehingga PPN-nya adalah utuh 12%. Kode fakturnya 01, bukan lagi 04. Nah, dengan adanya insentif ini, maka PP yang dibayar bukan lagi 12%, tapi hanya 2% saja. Nah, yang 10% itu DTP atau ditanggung pemerintah dengan catatan TKDN atau tingkat komponen dalam negerinya itu lebih besar dari 40%. Nah, bagi kendaraan yang TKDN-nya antara 20 sampai dengan 40%, maka PPN yang dibayar hanya 7%. Jadi ada selisih 5% antara yang TKDN-nya 40% dengan yang di antara 20 sampai dengan 40%. Itu untuk mobil listrik. Nah, untuk kendaraan hybrid, khususnya ini ada insentif yaitu PPN BM-nya DTP 3%, seperti itu. Nanti kita akan lihat jenis-jenis model tipenya apa, atau mungkin Bapak Ibu di sini berniat membeli, jadi membeli kendaraan listrik maksud kami, sehingga mungkin bisa melihat lagi, aku pengen beli model ini kena insentif nggak ya? Next. Nah, jadi ada dua bagian atau dua tema terkait PMK 12. Yang pertama itu adalah KLBB, yaitu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, jenis insentifnya itu adalah PPN. Sedangkan untuk kendaraan hybrid, jenis insentifnya itu adalah PPN BM. Nah, siapa penerima insentifnya? Untuk kendaraan KBLBB, yaitu penerima insentifnya adalah konsumen akhir. Sedangkan PPN BM, karena dikenakan hanya di tingkat pabrikan, maka yang menerima insentifnya adalah pabrikan. Di mana dampaknya nanti adalah pada harga jual di konsumen. Sehingga secara tidak langsung sebetulnya yang menerima manfaat ya konsumen juga, seperti itu. Nah, sedangkan nanti akan memproses ataupun mengadministrasikan terkait PPNDTP bagi KBLBB itu adalah dealer yang menjual KBLBB tersebut. Sedangkan untuk kendaraan hybrid sama, yaitu pabrikan kendaraan hybrid. Nah, dan ini ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Baik, kita akan bahas satu persatu. Bagian satu yaitu terkait dengan KBLBB, dan ini mungkin yang paling sering Bapak Ibu temui terkait dengan kendaraan listrik. Next. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan di awal, Bapak Ibu, ada dua penggolongan PPNDTP. Ada yang konsumen hanya cukup membayar 2%, ada konsumen yang membayarnya 7%, sesuai tampilan warna kuning tarifnya. Dasar pembedaannya adalah dilihat dari TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Ketika lebih dari 40%, maka PPN yang dibayar cukup 2%. Sedangkan jika TKDN-nya 20 sampai dengan 40%, maka PPN yang dibayar adalah cukup 7%. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan lanjutnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek lagi. Oke, dan untuk model tipenya kita akan lihat. Next. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dalam waktu dekat atau sudah punya angan-angan, aku pengen beli mobil listrik nih. Nah, silakan dicek. Nah, ini adalah
KBLBB sesuai dengan surat keputusan Menteri Perindustrian Kemenperin nomor 968 tahun 2025. Silahkan dicek. Nah, inilah jenis-jenis kendaraan yang masuk dan eh, akan dikenakan atau menerima insentif PPN DTP. Oke, ini next. Nah, ini adalah secara garis besar cara penghitungannya. Pada dasarnya, Bapak Ibu, faktur pajaknya nanti akan dibuat menjadi dua, yaitu faktur pajak yang tidak DTP dengan faktur pajak yang DTP. Untuk faktur pajak yang ditanggung pemerintah, kode fakturnya adalah, maaf, untuk faktur pajak yang tidak ditanggung pemerintah, kode faktur pajaknya adalah 01. Kenapa 01? Karena mobil listrik sekali lagi termasuk barang mewah, sehingga faktur pajaknya adalah 01. Maka untuk menghitungnya adalah 2/12 kalikan 12%. Jadi secara matematis, PPN yang dibayar hanyalah 2%. Sedangkan untuk PPN yang DTP, tetap menggunakan faktor pajak 07, di mana bagian yang ditanggung oleh pemerintah adalah 10/12 dikalikan 12%. Sehingga secara matematis ya 10% dari harga jual itulah yang nantinya akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, sedangkan untuk KLBB bus tertentu yang mendapat PPN DTP 5%, sama juga dibuat dengan menggunakan dua faktor. Yang membedakan adalah jumlah bagiannya. Jadi untuk faktor pajak yang tidak ditanggung pemerintah adalah 7/12. Sedangkan yang ditanggung pemerintah adalah 5/12. Dan ada beberapa catatan tambahan dan mohon dipastikan bahwa ini sudah dilaksanakan dalam pembuatan faktur, yaitu mencantumkan keterangan mengenai nama jenis barang yang memuat paling sedikit informasi berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan. Dan yang terakhir, mencantumkan keterangan stempel yaitu PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 12 tahun 2005. Oke. Nah, karena tadi faktur pajaknya ada dua, maka faktur pajaknya juga dibuat secara terpisah seperti itu. Oke, next. Nah, ini bagian dua terkait dengan kendaraan hybrid. Jadi kalau yang tadi itu adalah kendaraan listrik, sedangkan ini untuk kendaraan hybrid. Next. Nah, jadi untuk PPN BM kendaraan bermotor emisi karbon rendah atau hybrid ini, itu juga PPN BM-nya itu juga ditanggung oleh pemerintah. Oke. Nah, sesuai dengan ketentuan tersebut, perusahaan dan kendaraan harus memenuhi syarat minimal konsumsi bahan bakar tertentu, emisi tertentu, dan teknologi tertentu. Dan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu bingung mengetahui berapa ya syarat minimal konsumsi bahan bakarnya karena sudah ditentukan oleh peraturan atau SK dari Menteri Perindustrian. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa jenis kendaraannya, mulai dari hybrid, PHEV, dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini terkait dengan pokok-pokok kebijakan. Jadi kalau untuk kendaraan itu ada yang full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid. Nanti bisa dicek sekali lagi dalam materi kami. Jadi untuk tarif efektif PPN BM-nya itu juga sudah diatur sesuai dengan tampilan sebelah kiri bawah Bapak Ibu ya. Situ ada dua lingkaran. Jadi untuk plug-in hybrid itu 5%, full hybrid dari 6 sampai 8%, mild hybrid dari 8 sampai 12%. Di mana PPNBM DTP atas penyerahan kendaraan hybrid sebesar 3% dihitung dari harga jual. Nah, PPNBM DTP diberikan atas penyerahan dari pabrikan ke lini berikutnya. Jadi PPNBM ini sifatnya tidak tanggung renteng, Bapak Ibu, jadi hanya dikenakan di level pabrikan. Dan ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, salah satu kewajiban dari PKP pabrikan adalah membuat faktur pajak terpisah dengan kendaraan bermotor lainnya. Jadi tidak bisa dijadikan satu. Dan sekali lagi, karena kendaraan mobil listrik ini termasuk barang mewah, maka yang harus dikasih adalah faktur pajaknya 01 untuk bagian yang tidak DTP. Sedangkan untuk bagian yang DTP, kode fakturnya 07. Sama seperti insentif rumah tadi Mbak Lesti ya, untuk Ya. kode faktur pajak yang ditanggung pemerintah adalah 07. Dan jangan lupa mencantumkan merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Terakhir, jangan lupa dicantumkan cap
bahwa PPNBM ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 12 tahun 2005. Nah, dari sisi pabrikan, jangan lupa juga atas pembuatan faktur pajaknya ini dilaporkan dalam SPT masa PPN. Kenapa? Karena SPT masa PPN ini juga berfungsi sebagai laporan realisasi pemanfaatan insentif PPN dan PPNBM ini. Seperti itu. Next. Nah, ini jenis-jenis kendaraan hybridnya. Nah, kalau tadi kan kendaraan listrik ya, kalau ini adalah kendaraan hybridnya sesuai dengan surat Menteri Perindustrian. Silakan nanti mungkin Bapak Ibu yang mungkin sekali lagi punya angan-angan pengen memilih kendaraan hybrid bisa dicek inilah jenis-jenis kendaraan sesuai dengan SK Menteri Perindustrian. Oke. Nah, terima kasih. Jadi demikian materi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi sekaligus menggarisbawahi Mbak Lesti ya. Jadi tadi ada beberapa hal penting. Khususnya yang pertama terkait dengan PPh 21 Mbak Lesti ya. Jadi poin penting harus diperhatikan adalah KLU-nya. Itu mungkin yang tahap pertama harus kita perhatikan KLU-nya. Sedangkan untuk PPN di rumah, PPN DTP rumah yang harus kita perhatikan adalah nilai rumah itu. Jika nilainya maksimal 5M atau 5 miliar, maka memenuhi unsur untuk mendapatkan DTP dengan catatan bahwa pembayarannya juga harus dilakukan di tahun 2025, Mbak Lesti ya. Oke, sedangkan kalau untuk PMK 12 terkait dengan mobil listrik harus sesuai dengan SK Menteri Perindustrian. Nanti Bapak Ibu bisa cek, misalkan Bapak Ibu di sini ingin atau berkeinginan membeli kendaraan listrik atau kendaraan hybrid. Oh, ini kira-kira mobil yang aku pilih atau tipe yang aku pilih bisa dapat insentif atau tidak? Nah, silahkan dicek. Baik, Bapak Ibu, demikian penyampaian materi yang kayaknya cukup panjang, Mbak Lesti ya, karena kita ada 3 PMK yang kita sampaikan pada hari ini. Kita akan lanjut, Bapak Ibu, ke sesi tanya-jawab. Nah, di kolom pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, ada beberapa pertanyaan, kita akan bahas satu persatu.